2 hari yang lalu kami sudah berkunjung ke 4 daerah. Hari pertama di Dinas Jaminan Sosial, hari kedua di Dinas Pendidikan dan Dinas PUPP. Hari ketiga ini ke Satpol PP dan terakhir di BPB. Dan beberapa pengisian di SPM. SPM yang sebelumnya memang sudah kami lakukan rapat koordinasi. Hanya ada beberapa input data di SPM itu sedikit mengalami terlambat. Karena SPM ini kami Ibu Sekdis merupakan bagian dari yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah daerah. Jadi sama rakyatnya dengan LKPJ dan LKPJ, LBPD, LWG tadi bukan Barani mengira kalau SPM ini sebenarnya bukan di bagian pemerintahan ya, tapi bagian organisasi. Nah, ini bagian dari tugas kami di tahap pemerintahan. Sama dengan beberapa rapat daerah yang sudah kami kunjungi, rata-rata masukan yang kami catat berusaha untuk mencatat masukan yang dialami, kesulitan yang dialami oleh perangkat daerah. Ya karena memang penetapan target di SPM ini harus betul-betul dilakukan pendataan dengan baik. Biasanya perangkat daerah pengampu SPM mendasarkan target indikator dari SPM ini didasarkan pada kemampuan Anda, bukan merupakan didasarkan pada pendataan yang real yang harus dilayani oleh perangkat daerah. Ada 5 indikator. Satpol PP sebenarnya mengampu SPM bidang Trantibum Linmas, Peraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Di bidang Trantibum Linmas ini juga ada indikator yang diampu oleh BPD. Di sebagian ada BPD yang akan menyajikan datanya, hanya sebagian besar di Satpol PP. Kami juga mempersilahkan pada Satpol PP menyampaikan apa saja kendala yang dihadapi pada saat menginput data di ESPM. Kita ada di kategori Jamaya SPM Trantibum. Kemudian juga ada di Damkar juga. Nah, insya Allah kita tidak mengalami kesulitan, Kak, tetapi mungkin sebaiknya memang dimonitoring, takutnya tidak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan. Mungkin lebih detailnya nanti bisa dari masing-masing bidang, apakah target itu sudah sesuai atau mungkin mau ditingkatkan atau bagaimana, mungkin nanti bisa ada perubahan atau bagaimana mungkin dari masing-masing bidang, karena memang teknisnya mungkin bisa menyampaikan langsung. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin dari Mas Iwan yang lebih paham terkait dengan SPM dan Mbak Putri ini, monggo nanti bisa langsung disampaikan. Mungkin itu saja dari saya, Pak. Ini terus terang Pak, karena ini memang menjadi tugas kita sih. Makanya dalam hal-hal konteks permintaan kegiatan yang sifatnya itu UPD, saya memang juga orang baru di sini, maka kami menginginkan dalam rangka untuk mencapai presentasi yang maksimal sesuai dengan tugas dan fungsi kita, maka penting sebetulnya warning bagi kita sebelum Tanah Bakti ini turun, jadi minimal kita tahu sampai sejauh mana SPM kita yang capainya sekian persen. Nah, saya sampai hari ini memang kebiasaan ya, artinya mungkin pola-pola yang sebelumnya dijadikan acuan, sehingga muncul angka-angka persentase dengan konsumsi tahun sebelumnya. Nah, saya masih belum melihat
ketika Pak Kabak ini seringnya siapa ini? Ini aplikasi Aplikasi. Nah, kategori kecaman SPP ini yang pertama pelayanan kementerian dan pemerintahan umum. Nah, di sini kan masih kosong Pak. Nah, saya kepingin apa yang sudah kita lakukan. Contoh misalkan masalah kebutuhan umum. Sejauh mana sih SPM kita capainya 9%? Indikatornya apa? Nah, ini kan masih, mohon maaf, ini masih blank bagi saya. Karena masih belum ada uraian ya yang dicapai di sini. Ini kan masih nol Pak. Ketentuan yang mengatur tentang standar pelayanan minimal itu yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah yang diatur tadi di awal sudah saya sampaikan Permendagri 59 tahun 2021. Ada 6. Ada urusan wajib pelayanan dasar yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang pertama kesehatan, pendidikan, perumahan rakyat, paling sibuk dan sosial. Indikator-indikatornya sudah diatur di Permendagri itu. Setelah ini Mbak Putri ya, harus sering-sering koordinasi dengan Pak Kabit dan Bu Kabit ini. Setelah ditentukan itu dan perankan daerah yang melaksanakan rumusan pelayanan dasar yang tadi kita sebutkan, dinas kesehatan, dinas sosial, PDP, dinas pendidikan, Satpol PP, sama PPD yang masuk dalam urusan wajib pelayanan dasar itu menetapkan target. Apa indikatornya nanti kita bahas. Selain menetapkan target di awal tahun, ini usulannya pasti Mas Iwan ya. Usulannya berapa targetnya? Ini yang seperti saya sampaikan tadi, kebiasaan kerangka daerah menetapkan target SPM itu disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Kalau lebih target melebihi kemampuan anggaran biasanya tidak akan tercapai. Karena syarat untuk pencapaian standar pelayanan minimal harus 100% di Permendagri 59 ini. Hanya kami, kenapa ini masih kosong, justru ini akan kami tanyakan pada ini. Kenapa justru masih kosong, termasuk angka-angka itu, jumlah rekapitulasi target yang harus dilayani ya. Jangan berpikir standar pelayanan minimal itu ya seminimal mungkin pelayanan yang diberikan. Gini. Standar pelayanan minimal itu yang saya balik lagi ya adalah urusan wajib pemerintah di bidang pelayanan dasar yang wajib dilakukan pemerintah kepada masyarakatnya memang bidang mana. Jadi jangan terjebak pada kata-kata minimal.